Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yufri Abdullah, guru matematika SMP Negeri 1 Takalar dalam pembelajaran matematika. Ingat, matematika itu kreatif dan kreatif itu sangat mengasihkan. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Seperti yang anak-anakku sudah ketahui, bangun ruang sisi lengkung itu adalah bangun ruang yang sisinya sebagian atau seluruh sisinya lengkung. Tentu bangun ruang sisi lengkung yang ada di sekitar kita yang sudah kita kenal antara lain adalah tabung, apalagi kerucut dan bola. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebagai umat yang beragama, kita berdoa dulu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita dilancarkan dan diberkahi dan bermanfaat bagi kita saat ini dan masa yang akan datang. Yang kedua, ingat pesan mama, pesan ibu, kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, 3M, menggunakan masker dalam beraktivitas, mencuci tangan dan menjaga jarak. Anak-anak sekalian, kegiatan pembelajaran kita pada bangun ruang sisi lengkung, yang pertama yang kita akan bahas adalah bangun ruang sisi lengkung tabung. Apa yang kita akan pelajari di dalam bangun ruang sisi lengkung adalah pertama, menghias tabung. Kebetulan di depan saya, di depan Bapak ada beberapa model yang berbentuk tabung. Ini seperti anak sekalian sudah paham, ini adalah kaleng susu, ini model-model tabung. Ini adalah kaleng, ini apa ini, toples gula, ini balsem, ini pembungkus makanan, ini gula-gula, ini apa ini alat penakar, biasa digunakan alat penakar beras, namanya biasa bahasa kita adalah liter. Kemudian ini semua adalah bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk tabung. Kemudian ini apa ini? Ini juga adalah tabung yang ini adalah pipa paralon yang berbentuk tabung. Anak sekalian, pada kegiatan pertama kita adalah menghias tabung. Kenapa kita menghias tabung? Karena tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan menghias tabung, maka anak-anak sekalian diharapkan mampu menghitung luas permukaan tabung dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini kita akan menemukan fakta-fakta yang menuntut kita untuk menghitung luas permukaan tabung. Yang mana dimaksud dengan luas permukaan tabung itu adalah seluruh sisinya. Kita ambil contoh tabungnya adalah kaleng ini. Kaleng ini berbentuk tabung. Maka luas permukaannya tentu ini yang melingkar, kemudian tentu sebelah atasnya dan alasnya. Alas, tutup, dan yang melingkar ini biasa diistilahkan dengan selimut. Inilah yang disebut dengan permukaan tabung. Jadi yang luas permukaan tabung adalah luas seluruhnya. Ingat, kegiatan awal kita tadi adalah menghias permukaan tabung. Jadi permukaan tabung ini, kaleng ini yang berbentuk tabung, kita akan hias sebentar. Mencoba anak menjadi tugas anak sekalian untuk menghiasnya. Sehingga langkah awal kita siapkan adalah membungkus kaleng ini dengan kertas. Jadi kita sediakan kertasnya. Silakan, ini kertas biasa saja, bisa kertas biasa, bisa karton. Kita bungkus dengan ukuran yang pas, jangan berlebih. Jadi yang pertama tentu selimutnya dulu kita tutupi, kemudian kita ukur. Bapak tadi sudah melakukan pengukuran. Ini berupa selimutnya, ukuran pas. Ini selimutnya, artinya berbentuk seperti ini. Kemudian bagian atasnya, ini tadi saya ciplak, kemudian saya gunting, menghasilkan seperti ini. Demikian juga tutupnya, ini
Saya ciplah juga di kertas, kemudian saya gunting, hasilnya seperti ini. Jadi ternyata permukaan tabung dari kali ini menghasilkan 3 buah bangun seperti ini. Satu bangun berbentuk persegi panjang dan 2 bangun datar berbentuk lingkaran. Bangun-bangun datar inilah yang kita akan lengketkan pada permukaan kaleng ini atau permukaan tabung ini. Jadi tugas anak sekalian setelah membuat pembungkusnya tadi adalah dengan molem merekatkan pada permukaan kaleng. Direkatkan seperti ini, kasih lem, kemudian atasnya juga dengan bawahnya. Setelah direkatkan, tugas utama kita pada kesempatan pertama adalah menghias luas permukaan tabung ini. Jadi kita hias dengan kreativitas kita masing-masing. Kalau ada yang mau menggambar, silakan menggambar sekreatif mungkin. Ataukah menaruh dengan kata-kata bijak di sampingnya. Seperti halnya kaleng ini penuh dengan hiasan. Ini kreativitas pembuatnya, dia membuat gambar-gambar seperti itu. Inilah yang juga yang kita harapkan pada anakku sekalian pada pembelajaran kita yang pertama ini adalah dengan menghias pembungkus kaleng ini. Jadi silakan dikreasi kaleng ini pada pembungkusnya dengan melukisnya dengan alat lukis yang Anda miliki. Bisa spidol, bisa krayon, bisa pensil, bisa pulpen dan sebagainya. Oke, anak-anak bisa paham? Saya tunggu kreativitasnya. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kita melukis permukaan tabung tadi, maka saat ini kita sudah sampai pada materi menghitung luas permukaan tabung. Jadi kita akan mencoba menghitung luas permukaan tabung ini dengan menemukan rumusnya. Oke, ikuti terus. Pertama, kita sudah menemukan permukaan tabung tadi yang kita gunting dan kita tempel pada permukaan tabung yang seperti ini. Kalau kita tuangkan dalam papan tulis, maka bentuknya seperti ini. Ya kan? Ini tentu adalah selimutnya. Ini adalah selimutnya. Kemudian ini adalah alasnya. Kemudian ini adalah tutupnya. Jadi permukaan tabung terdiri dari 3. 1 selimut, 1 alas, dan 1 tutup. Tentu alasnya dan tutupnya karena dia adalah prisma. Ini alas dan tutup sama. Oke, yang kita perlu perhatikan sebelum kita lanjut pada luas permukaan tabung ini adalah ingatkan kembali materi prasyaratnya. Apa materi prasyaratnya? Di kelas 1 atau kelas 7 kita telah belajar tentang menghitung luas permukaan bangun datar persegi panjang. Kalau ini persegi panjang ini P, ini L. Ingat luas persegi panjang, apalagi? Luas persegi panjang? Bagus. Panjang kali lebar. Kemudian yang kedua adalah lingkaran. Lingkaran yang berjari-jari R. Ingat rumusnya apa lagi? Luasnya lingkaran. Luas lingkaran. Bagus. Luas lingkaran adalah V kali R pangkat 2. Kemudian kelilingnya ini lingkaran. Ini rumusnya apa lagi rumusnya? Bagus. Rumusnya 2V kali R atau V kali, bagus, masih ingat, V kali D. Apa itu R? Apa itu V? V itu adalah nilai yang senilai dengan 22/7 atau V sama dengan 3,14. Oke, sudah paham? Ingat ini baik-baik. Luas persegi panjang kali lebar. Lingkaran, luas lingkaran adalah V R kuadrat. Kemudian keliling lingkaran adalah 2VR atau V kali D. Oke, kita lanjut ke sini. Kita lanjut. Kita menghitung luas permukaan tabung. Ini luas permukaan tabung. Tentu sama dengan
Apanya lagi nih? Bagus. Luas selimut ditambah ini luas alas. Kemudian di atas luas tutup. Bagus. Oke, kalau ini kita misalkan luas permukaan itu kita simbolkan dengan L. Kemudian luas selimut simbolkan dengan LS. Luas alas kita simbolkan dengan A. Maka L, apa itu L tadi? Luas permukaan. L sama dengan luas selimut. Berarti ini sama dengan LS ditambah dengan luas alas. Sekarang, apakah tutupnya tadi sama dengan alas? Oke, kita taruh dulu. Berarti luas selimut tambah luas alas tambah luas tutup. Ini karena alas dan tutupnya sama, maka kita bisa tetap tulis L sama dengan LS tambah A tambah A tambah A. Ini sama dengan luas selimut tambah 2A. Kenapa 2A? Karena A tambah A 2A. Berarti ini adalah L. Luas permukaan adalah luas selimut tambah 2 kali luas alas. Saya ulangi lagi. Luas permukaan tabung ini adalah luas selimut tambah 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali? Karena alas dengan tutup sama. Bisa paham? Berarti luas permukaannya adalah luas selimutnya ini ditambah 2 kali. Oke, paham? Sekarang selimutnya ini berbentuk apa? Selimutnya ini adalah berbentuk persegi panjang. Persegi panjang, misal ini adalah tingginya tabung, kita simbolkan T, tingginya tabung. Ini adalah panjangnya tabung. Ini adalah panjangnya persegi panjang. Panjangnya ini sebelum kita buka tadi berbentuk apa? Dia berbentuk lingkaran. Jadi perhatikan, ini selimutnya tadi. Ini dia akan berbentuk lingkaran. Kalau kita buka, maka dia akan memanjang. Kalau kita pertemukan kembali, maka dia berbentuk lingkaran. Saya ulangi. Kalau kita pertemukan, maka dia berbentuk lingkaran. Sehingga panjangnya persegi panjang ini sama saja dengan keliling lingkaran. Paham? Saya ulangi lagi. Yang menjadi panjang persegi panjang ini, kalau dipertemukan seperti ini, maka dia akan berbentuk lingkaran. Sehingga tentu panjangnya ini sama dengan keliling lingkaran. Oke? Sehingga ini panjangnya adalah keliling lingkaran. Apa tadi rumus keliling lingkaran? 2VR. Sehingga ini panjangnya adalah 2VR. Sehingga luas selimutnya menjadi 2VR dikali tinggi. Ini luas selimut. Baru ditambah dengan ini 2A, 2 kali luas lingkaran. Karena ada 2 lingkaran. Apa rumus luas lingkaran tadi? VR kuadrat. VR kuadrat. Oke, kita sederhanakan. Ini bisa menjadi 2VR T tambah 2VR R. R pangkat 2 bisa saya tulis R kali R. Bisa paham? Saya ulangi. 2VR kali T bisa saya sederhanakan menjadi 2VRT ditambah 2VR kuadrat saya mau menjadi 2VR kali R, karena R kali R kuadrat. Oke, berarti baik. Di sini ada 2, kalau disederhanakan di sini ada 2VR, di sini juga ada 2VR. Sehingga bisa kita sederhanakan L sama dengan ini bisa keluar 2VR-nya. Tentu tidak tersisa T tambah apa di sini yang tersisa? Bagus, R. Atau bisa kita tulis L sama dengan 2VR dalam kurung R tambah T. Tidak apa-apa, kita pertukarkan ini R tambah T. Inilah yang menjadi rumus luas permukaan tabung.
Oke, saya ulangi, tulis di atas. L sama dengan 2VR, maaf, 2VR dalam kurung R tambah T. Inilah rumus luas permukaan tabung. Oke, bisa dipahami? L sama dengan 2VR kali dalam kurung R tambah T. Kalau lupa rumusnya ini, penting diingat, L sama dengan luas selimut ditambah luas 2 kali luas alas. Luas selimutnya itu adalah berbentuk persegi panjang 2VR kali T, sehingga luas selimutnya 2VR kali T. Kemudian 2 kali luas lingkaran. Kalau disaranakan menjadi L sama dengan 2VR kali R tambah T. Oke, untuk lebih paham kita lihat contoh soal. Kita lihat contoh soalnya. Oke, dari contoh soal, misal diketahui sebuah tabung dengan jari-jari 7 cm, kemudian tingginya 15 cm, kemudian ditanyakan apa? Luas permukaannya. Ada rumus penyelesaian. L pasang rumus 2VR dalam kurung R ditambah T. Sekarang V mana yang kita gunakan? Karena V bisa 22/7, bisa 3,14. Untuk memudahkan dalam perhitungan, kalau ada faktor-faktor yang diketahui itu kelipatan 7, maka bagus digunakan V 22/7. Adakah kelipatan 7 di sini? Ada. Itu 7 sendiri. Jadi bagus kita gunakan V sama dengan 22/7. Oke, bisa paham? Kita lanjutkan. Karena sudah ada diketahui, ada rumusnya, maka mudah. Kita tinggal mengganti-ganti duanya. V-nya kita ganti dengan berapa tadi? 22/7, bagus. R-nya berapa tadi? R-nya 7, bagus. Kali dalam kurung, R-nya berapa? 7 ditambah 15. Oke. Ini. Kenapa kita pakai 7? Karena memudahkan dalam perhitungan. 7 dibagi 7, ini bisa kita coret. 7 bagi 7, 1. Jadi tinggal 2 kali 22, 44. Dikali 7 ditambah 15. 7 ditambah 15 berapa? 22, bagus. Nah, sekarang 44 dikali 22, mudah sekali. 44 dikali 22. 2 kali 4, 8. Tinggal berulang 8. Karena 2 kali 4, 8. 2 kali 4, 8. Ini 8. Berapa 8 tambah 8? 20. 16. 6. 1, 9. 968. Jadi 968. Jadi luasnya sama dengan 968 cm besar. Oke, mudah kan? Paham? Oke, kita ulangi lagi. Kita pindah ke soal nomor 2-nya. Kita coba lagi nomor 2. Jadi saya ulangi lagi tuh. Kita ulangi dulu ini ya. L, R-nya 7, T-nya 15. Karena ada kelipatan 7 di sini, maka kita gunakan V 22/7. Ditanya ke L, sudah ditanya ke L, pasang rumusnya. L sama dengan 2VR dalam kurung R tambah T. Kita tinggal mengganti-ganti 2 kali V-nya 22/7, R-nya ganti 7 dalam kurung 7 ditambah 15. 7 kan R-nya 7, T-nya 15. 7 bagi 7 1, 22. 2 kali 22 kali 1, 44. 7 ditambah 15, 22. 44 dikali 22, 968. Jadi luas permukaan tabung adalah, kita bisa tulis, jadi luas permukaan tabung
adalah 968 cm persangka. Matematika asik dan menyenangkan. Oke, berikutnya kita, kalau sudah paham, kita pindah ke soal nomor 2. Oke, bisa saya hapus? Iyalah. Oke, kita lihat nomor ini, saya hapus atau di sini? Oke, saya hapus nih. Oke, pada soal nomor 2 diketahui D sama dengan 20 cm. Apalagi D? Ada tadi sini diameter, bagus. D diameter. Kalau D-nya 20, tentu R-nya berapa? D itu 2 kali jari-jari kan? Jadi kalau D-nya 20 berarti jari-jarinya 20 bagi 2 berarti bagus, 10 cm. Kemudian tingginya berapa? Tingginya 30 cm, diketahui di soal. Dari mana 30? Soal. Jadi ada soal diketahui D-nya 20 cm dan tingginya 30 cm. Apa yang ditanyakan? Luas permukaan. Luas permukaannya berapa? Sekarang penyelesaiannya, pasang lagi L. Apa rumusnya tadi? L sama dengan 2VR. Rumusnya tidak berubah. Soal boleh berubah, tetapi rumus tidak boleh berubah. 2VR dalam kurung R tambah D. Oke, tadi di sini untuk V-nya, adakah kelipatan 7 di sini? Tidak ada. Sehingga bagusnya V kita gunakan 3,14. Jadi L-nya sama dengan 2 kali 3,14. R-nya berapa? R-nya 10. Kemudian 10 ditambah 30. Sekarang ini 2 kali 10, 20. Berarti 20 dikali 3,14, 10 ditambah 30, 40. Sekarang kalau kita kalikan 3,14 dikali 20, ini menjadi 61,4. Silakan dikali, kemudian dikali 40. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. 2 kali 4 berapa? 6. 6, 2, 8. 6, 2, 8 kali 40. Sekarang kita kali 62,8 kali 40. Kita kali 4 saja dulu. Sebentar ditambah 0. 4 kali 8, 32. Kita tulis 2, 3. 4 kali 2, 8 tambah 3, 11. 1. 4 kali 6, 24 tambah 1, 25. Kemudian kita tambah 0, 1 karena tadi kali 40, baru satu angka di belakang koma. Berarti ini sama dengan 2512,0. Ini sama saja 2512. Oke, bisa paham? Jadi L-nya sama dengan 2512 cm persangka. Oke. Jadi luas permukaan tabung adalah 2512 cm bujur sangka. Mudah kan? Matematika asik dan menyenangkan. Oke anak-anakku sekalian, saya kira dengan contoh-contoh ini Anda sudah bisa paham. Untuk supaya Anda bisa lebih mahir, silahkan sebentar nanti dikerja latihan soal yang Bapak akan berikan, dan di dalam buku paket Anda juga banyak soal-soal yang membahas tentang luas permukaan tabung. Oke anak-anak sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat bagi anak-anak semua dan menambah wawasan dan keterampilan anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.